Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 jaringan syaraf tiruan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai algoritma dan arsitektur jaringan HEP. Untuk pertama-tama saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Yang pertama Hakim Amiruddin Salam dengan NPM 2019 435000332. Lalu yang kedua ada Hamdan Maulani dengan NPM 2019 435000308. Yang ketiga ada Pebi Aji Pangestu dengan NPM 2019 435000210. Dan saya sendiri Sandi Nugraha dengan NPM 2019 435000331. Jaringan HEP. Algoritma HEP termasuk salah satu algoritma sederhana yang digunakan sebagai pengatur bobot untuk jaringan saraf tiruan. Hipotesis HEP adalah bila dua buah neuron bipolar yang saling terhubung mempunyai aktivitas output yang sama tandanya, maka bobot sambungan antar kedua neuron tersebut akan menguat. Di sini adalah bentuk algoritma HEP. Yang pertama, inisialisasi semua bobot sama dengan WI sama dengan 0, di mana I adalah 1 sampai dengan N. Bobot di sini diberi simbol dengan huruf W. Lalu yang kedua, untuk semua vektor input S dan unit target T, lakukan A, set aktivasi unit masukan, XI dan SI, di mana I adalah 1 sampai dengan N. X dan S di sini adalah simbol dari masukan atau input. B, set aktivasi unit keluaran, Y sama dengan T. Y dan T di sini adalah untuk simbol keluaran atau output. Yang C, perbaiki bobot menurut persamaan. WI baru sama dengan WI lama ditambah delta W, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana delta W sama dengan XI dikali Y. Perbaiki bias menurut persamaan, B baru sama dengan B lama ditambah Y. Lanjut ke contoh, di sini buatlah jaringan HEP untuk mengenali fungsi logika N dengan masukan dan keluaran biner. Bobot dan bias awal diberi nilai 0. Nah, di sini adalah bentuk tabel penyelesaian untuk masukan dan target. Pertama-tama di sini ada dua masukan, X1 dan X2 dengan input biner 00, 01, 10, 11 dengan target T 0001. Ini adalah hasil dari N, logika N. 1 di sini adalah bias, 1, 1, 1, ini adalah bias. Terus yang kedua adalah membuat model jaringan. Ini adalah bentuk model jaringan HEP di mana terdapat inputan X1 dan X2 serta penambahan input bias di sini. Untuk setiap data masukan dan target, perubahan bobot dihitung dari perkalian data masukan dan targetnya. Delta W1 sama dengan X1 dikali T. Delta W2 sama dengan X2 dikali T. Dan delta B sama dengan T. Bobot WI baru sama dengan bobot WI lama ditambah delta WI, di mana I-nya adalah 1 dan 2. Kenapa? Karena ada inputannya hanya ada X1 dan X2 saja. Nah, ini adalah tabel pelatihan HEP. Pertama-tama masukkan X1 dan X2, targetnya T, B di sini adalah bias. Perubahan bobot delta W itu sama dengan XI dikali T. Delta B sama dengan T. Delta W1 berarti X1 dikali T. Sama dengan 0. 0 dikali 0 dan sama dengan 0. Lalu X2 dikali T. Delta W2 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. Delta B adalah T. T di sini 0. Maka di sini 0. Lanjut untuk bobot baru. W baru sama dengan W lama ditambah delta W. Bias baru sama dengan B lama ditambah delta B. Untuk W1, W lamanya kita set 0. Nah, dan untuk bias juga kita set 0. W baru, W1 lama, W lama ditambah delta W1. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Dan B lama 0 ditambah delta B 0 hasilnya 0. Hal yang sama buat yang data kedua, data ketiga, dan data keempat. Nah,
Pada data pertama hingga data ketiga tidak terjadi perubahan bobot, hasilnya sama semua. Tapi pada data terakhir, data keempat, hasil dari perubahan bobot dan bobot barunya berbeda dengan data pertama, kedua, dan ketiga. Maka ditemukan bobot akhir jaringannya adalah W1 1, W2-nya 1, biasnya 1. Nah, lalu selanjutnya adalah uji coba jaringan. Setelah bobot akhir diperoleh, selanjutnya dilakukan uji coba dengan aktivasi jaringan pada seluruh data masukan menggunakan fungsi net sama dengan sigma XI dikali WI ditambah B dengan aktivasi Y atau T sama dengan Fnet. Fnet akan memiliki hasil 1 dan 0 jika netnya memiliki nilai lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya 1. Tapi jika netnya memiliki nilai kurang dari 0, maka hasilnya 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel. Nah, di sini ada tabel uji coba jaringan. Pertama-tama kita masukkan dulu X1 dan X2 serta targetnya. Lalu di sini ada rumus untuk mencari netnya, dan ini adalah hasil dari netnya. Pertama-tama ini rumusnya XI dikali WI ditambah B. X1 dikali W1. W1 yang tadi adalah hasilnya 1. K0 dikali 1 ditambah X2 dikali W2 berarti 0. W2-nya tadi adalah 1. Berarti 0 dikali 1 ditambah B. B-nya 1. 0 kali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, karena F-netnya lebih dari sama dengan 0, maka di sini tulis 1. Lanjut yang kedua, 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena 2 ini memiliki nilai lebih dari 0, maka hasilnya 1. Yang ketiga, 1. 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya sama, 1 di sini. Nah, yang ketiga adalah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. 3 lebih dari sama dengan 0. Maka ditulis 1. Nah, berdasarkan uji coba jaringan, tampak bahwa hasil Fnet tidak sama dengan target dalam fungsi N. Nah, ini hasil Fnet ini tidak sama dengan ini. Artinya, jaringan tidak dapat memahami pola yang dimaksudkan. Maksudnya adalah N tidak bisa memahami pola menggunakan algoritma Hebb. Ini hasilnya 1. Oke. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kurang dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.